Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Maulana dengan nomor NIM 212101300074. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian metode hadis tarbawi. Menurut Khalid Usmani Al-Saib, definisi metode tafsir adalah cara-cara dan metode-metode yang ditempuh untuk sampai pada makna-makna Al-Quran. Definisi Khalid Usmani Al-Saib tersebut sebenarnya lebih dikenal dengan istilah adab al-mufasir. Adab al-mufasir adalah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran agar menghasilkan produk tafsir yang baik dan benar. Mufasir menafsirkan Al-Quran dengan mendahulukan pendapat pakar dan mengakhirkan penafsiran dari Al-Quran, hadis, atau pendapat sahabat. Secara global, adab al-mufasir yaitu 1. Menafsirkan Al-Quran lebih dahulu dengan Al-Quran. 2. Menafsirkan Al-Quran dengan keterangan sunnah. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in tertentu. 5. Menafsirkan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 6. Menafsirkan dengan ilmu pengetahuan lainnya dengan jalan istinbat. Penulisan mengajukan metode tafsir tarbawi dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Dari sisi sumber penafsirannya adalah tafsir bil al-Khirani. 2. Dari sisi cara penjelasannya adalah tafsir Muharrin. 3. Dari sisi keluasan penjelasannya adalah tafsir Nabi. 4. Dari sisi saran atau tertib ayat yang ditafsirkan adalah tafsir Maudhu'i. 5. Dari sisi corak atau alirannya, metode tafsir tarbawi adalah tawaran baru bagi corak atau aliran tafsir. Langkah-langkah metode hadis tarbawi secara spesifik. Metode tafsir Maudhu'i yang penulis dijadikan kerangka teoritik dalam meretas metode tafsir tarbawi adalah tafsir Maudhu'i versi Abdul Al-Hayy Al-Farmawi yang mengikuti langkah-langkah metodologis aplikatif berikut. 1. Memilih atau menerapkan masalah Al-Quran yang dikaji secara tematik. Dalam memilih atau menetapkan topik yang hendak dikaji melalui metode tafsir tarbawi, seorang peneliti dapat mengacu pada klasifikasi Muhaimin terhadap wilayah kajian pendidikan Islam yang bermula pada 3 problem pokok, yaitu pertama, foundational problem yang terdiri dari problem fondasi religius, filsafat, yuridis, dan fondasi empiris atau ilmiah yang menyangkut dimensi fondasi historis, sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomi, dan politik. Kedua, struktural problem meliputi problem dari sisi struktur, demografi, dan geografis, struktur jiwa manusia, struktur ekonomi, struktur rumah tangga, struktur atau jenjang pendidikan, dan sebagainya. Ketiga, operasional problem secara mikro menyangkut keterkaitan antara berbagai komponen dalam pendidikan Islam atau dari sisi hubungan input, proses, dan output serta outcome. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Yusiana. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua dan saya akan melanjutkan dari langkah-langkah selanjutnya, yakni langkah-langkah metode hadis tarbawi. Yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, menentukan kategori ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Dalam menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik kajian, disarankan untuk memanfaatkan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Alfaz Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Fuad Al-Baqi. Contoh, apabila hendak mengkaji konsep ulul albab, maka terlebih dahulu harus menemukan akar katanya.
Dalam hal ini, akar kata dari kata albab adalah lub. Selanjutnya, menelusuri kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras pada kategori huruf lam. Langkah ini menghasilkan temuan berikut. Yang pertama, frekuensi penyebutan kata ulul albab dalam Al-Quran ada 16 kali. Yang kedua, kata ulul albab disebutkan dalam dua bentuk, yaitu term ulul albab dan term ulil albab. Menurut hemat penulis, posisi sebagai isim fa'il atau khobar pada term ulul albab memiliki konotasi bersikap aktif, sedangkan term ulil albab yang biasanya diawali dengan huruf lam atau nida memiliki konotasi bersikap pasif. Dan yang ketiga, dengan melihat mushaf Al-Quran dapat ditetapkan bahwa kata ulul albab tersebar pada surat Makkiyah maupun Madaniyah. Dan langkah yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan asbab al-nuzul. Penyusunan ayat-ayat berdasarkan kronologi masa turunnya dapat mengacu pada pendapat Said Muhammad Hussein Tabatabai yang menyusun surat-surat Al-Quran berdasarkan masa turunnya, yaitu surat Al-Alaq sampai surat Al-Mutaffifin disebut dengan surat-surat Makkiyah, sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Sedangkan untuk menentukan asbab al-nuzul, penulis merekomendasikan karya Al-Widi yang berjudul Asbab al-Nuzul. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Husnia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu tentang mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya dan menyusun tema bahasan di dalam outlet yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengetahui korelasi ayat-ayat. Bagaimana pengetahuan tentang asbab al-nuzul yang berpengaruh besar dalam memahami makna dan menafsiri ayat. Demikian halnya dengan pengetahuan tentang munasabah antar ayat dapat membantu seseorang memperoleh pentakwilan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, tidak heran jika ada pakar yang menyusun karena tersendiri terkait dengan masalah munasabah ini, seperti Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim bin Al-Zubair Al-Andalusi dan Al-Biqai. Lebih dari itu, pengetahuan tentang munasabah suatu ayat berfungsi untuk membantu memahami ayat-ayat yang tidak memiliki asbab al-nuzul. Kitab tafsir Al-Biqai yang berjudul Nasb al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar merupakan kitab tafsir yang representatif untuk mengetahui munasabah antar ayat Al-Quran. Kitab lain yang lebih mudah diakses adalah Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy bab terbitan Mizan. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu menyusun tema bahasan di dalam outlet yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Bagian ini dapat kita lakukan dengan melakukan identifikasi masalah yang terdapat dalam topik bahasan. Kemudian kita tentukan rumusan masalah yang dikehendaki. Dalam literatur metodologi penelitian, rumusan masalah ada yang bersifat deskriptif, asosiatif, maupun komparatif. Contoh rumusan masalah yang sering digunakan adalah rumusan masalah yang mengacu pada filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hamidi dengan NIM 212101030082. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode hadis tarbawi yang ke-6 dan yang ke-7. Langkah metode hadis tarbawi yang ke-6 yaitu melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga penjelasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Baik, langsung saja. Agar dapat mempermudah aplikasi langkah ini, ada baiknya merujuk pada kitab tafsir Al-Dur Al-Mantur karya Al-Suyuti. Melalui kitab ini,
Seorang peneliti dapat melacak hadis-hadis yang relevan dengan topik bahasan, atau setidak-tidaknya dapat berfungsi memberikan inspirasi tentang kata kunci yang dapat digunakan untuk menemukan hadis-hadis yang relevan. Di samping itu, disarankan untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan dengan topik bahasan dengan cara merujuk pada kitab-kitab induk seperti kitab Al-Tis'ah. Langkah metode hadis tarbawi yang terakhir yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh. Aplikasi langkah terakhir ini membutuhkan skill yang mampu. Pada langkah ini, kapasitas analisis seorang peneliti benar-benar diuji untuk mendapatkan perspektif Al-Quran terkait topik yang dipilih. Langkah operasionalnya, penulis menyarankan melalui 3 tahap analisis, yaitu yang pertama analisis kebahasaan atau lugawi, yang kedua analisis isi atau tahlili, dan yang ketiga analisis kependidikan atau tarbawi. Yang pertama yaitu analisis lugawi. Agar memperoleh pengertian secara etimologis, terlebih dahulu perlu merujuk pada kitab-kitab yang secara khusus membahas pengertian suatu term beserta derivasinya dalam Al-Quran. Manfaatnya adalah memahami makna linguistik dari suatu term dan derivasinya secara utuh, karena kitab-kitab tersebut disusun berdasarkan penggunaan term tersebut dalam seluruh isi Al-Quran. Di sini penulis menyarankan kitab Mufradat Gharib Al-Quran karya Al-Asfahani dan Mu'jam Maqais Al-Lughah karya Ibnu Faris. Analisis yang kedua yaitu analisis isi atau analisis tahlili. Analisis tafsir tahlili ini didasarkan pada sumber data primer yang berupa kitab tafsir. Dalam menentukan sumber data primer, seorang peneliti dapat memilih kitab tafsir berdasarkan corak atau kecenderungan tafsir. Misalnya, apabila topik bahasan lebih dominan berkenaan dengan filsafat, maka seorang peneliti dapat menggunakan tafsir Al-Razi, At-Tabatabai, dan seterusnya. Atas dasar itu, kitab tafsir yang akan dijadikan sebagai sumber data primer harus memiliki relevansi yang kuat dengan topik bahasan. Analisis yang ketiga yaitu analisis kependidikan atau analisis tarbawi. Analisis ini merupakan karakteristik dari tafsir tarbawi. Artinya, melalui analisis ini dapat dipastikan bahwa produk tafsir yang dihasilkan memiliki nuansa pendidikan. Oleh sebab itu, seluruh sumber data baik primer maupun sekunder dilibatkan dalam analisis ini. Untuk melakukan analisis tarbawi, seorang peneliti dituntut untuk melibatkan hasil analisis lugawi maupun tahlili yang dipadu dengan perspektif teoretik yang digunakan serta sumber-sumber data sekunder lainnya. Dengan demikian, analisis ini merupakan hasil final dari keseluruhan analisis peneliti terhadap data-data yang diperoleh. Adapun sasaran utama analisis tarbawi ini adalah menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan oleh seorang peneliti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.